Cinta gadis selama ini sangat kesepian, mulai merasa nyaman karena keluarga di rumah ini sangat baik dan ramah, penuh dengan kehangatan, sedangkan keluarga Rio seminggu sekali saja belum tentu bisa bersama. Rio kembali melamun, matahari sudah mulai terbit, sinarnya menyelinap di sela-sela gorden dalam kamar. Rio pun terbangun. Kicauan burung menyambut pagi yang indah di kampung kecil ini. Rio bangun dari tempat tidurnya menuju kamar mandi. Setelah selesai mandi, Rio mulai sibuk mempersiapkan diri dan memakai baju rapi karena hari ini dia sudah janjian dengan Pak Kianto bahwa Rio akan membantunya di kebun. Dah siap, tinggal berangkat kerja, gumam Rio. Rio melangkahkan kaki keluar bermaksud untuk bertemu dengan Pak Kianto. Berselang berapa langkah Rio kembali diperagakan sebuah tontonan yang menakjubkan, penuh cinta damai dan kehangatan sebuah keluarga. Rio menghentikan langkahnya. Dalam batin Rio ingin melihat dan tak ingin mengganggu kebahagiaan keluarga yang ada di depan matanya. Handaikan papa dan mamaku bisa selalu seperti ini, makan bersama setiap pagi pasti bahagia, gumam Rio. Keluarga Rio memang keluarga super sibuk. Mereka sibuk dengan pekerjaannya. Setiap pagi Rio hanya ditemani oleh pembantunya, Bi Inah. Sejak kecil Bi Inah lah yang merawat Rio, bahkan kedekatan Bi Inah boleh dibilang lebih dekat daripada kedekatan Rio dengan orang tuanya. Selamat pagi nak, Rio sapa Pak Kianto yang melihat Rio berdiri. Selamat pagi Pak. Rio gugup. Ayo kesini kita sarapan pagi, panggil Pak Kianto. Ayo nak Rio, imbuh Bu Nani. Baik Pak, Bu. Rio tak menunggu perintah lagi. Rio langsung menuju meja makan. Silahkan duduk nak, kata Bu Nani. Terima kasih Bu. Dewi yang dari tadi hanya diam dan curi-curi pandang atas Rio, hanya bisa menghela nafas. Ini cowok kok mau ke kebun, rapi banget. Dia kira di kebun ada kantornya kali ya. Hahaha, batin Dewi merasa lucu. Ayo nak Rio dimakan, maklum makanan desa ya. Iya Bu. Rio merasa aneh dengan hidangan yang tak pernah dia makan selama ini. Makan aja walaupun makanan desa gak bakalan mati kok, ucap Dewi ketus. Rio yang mendengar ucapan Dewi hanya menoleh. Dasar cewek gila, batinnya. Hus, Dewi gak boleh begitu, tegur ibunya. Dewi hanya ngomel-ngomel sendiri. Rio mulai menyantap hidangan yang sudah dari tadi ada di depannya. Dia kaget karena makanan yang sederhana ini begitu enak, bahkan ngalahin makanan yang setiap hari ia makan. Wah, enak banget makanan ini, sederhana tapi nikmat. Rio sangat menikmati makanannya, namun Rio hanya bisa bersorak ria dalam hatinya. Gimana nak Rio, enak makanannya? Tanya Pak Kianto. Enak banget Pak, saya gak pernah makan seenak ini, jawabnya. Bilang aja suka makan gitu, ketus Dewi. Suaranya terdengar pelan tapi semua orang yang ada di sampingnya bisa mendengarnya. Dewi tidak boleh begitu, tegas ayahnya. Ini cewek apa-apaan sih, cari masalah terus denganku. Rio melanjutkan makannya tanpa memperdulikan Dewi lagi. Dewi yang berada di depan Rio memandang Rio yang makan dengan lahap, bahkan beberapa kali nambah sambil kepedasan. Dewi senyum-senyum sendiri merasa lucu. Dasar anak kota, mungkin baru kali ini ya makan makanan enak. Hahaha, Dewi pun tersenyum. Pedasnya nak Rio, kata Ibu Nani. Iya Bu, tapi enak, jawabnya. Pasti enak dan nak Rio, jawab Pak Kianto, kan yang masak Ibu dan Dewi. Hahaha, Pak Kianto pun tertawa, begitu juga Ibu Nani. Rio hanya senyum dan merasa heran karena Pak Kianto bilang kalau yang masak itu istri dan anaknya. Rio heran karena gadis zaman sekarang seusia Dewi sangat jarang yang pinter masak, paling hanya bisa shopping dan shopping. Hebat juga ya cewek ini, umur masih muda sudah pinter masak, cantik lagi, Rio memujinya. Tapi sayang galak banget,
Coba kalau tidak galak pasti lebih cantik, batin Rio. Saat Rio melamun, tiba-tiba Rio mendengar suara Bapak Kianto. Nak Rio jadi ikut ke kebun, tanyanya. Iya jadi Pak, ini Rio sudah siap. Hahaha, Dewi ketawa cekikan mendengar jawaban Rio. Kenapa kamu ketawa, kata Rio. Masa mau ke kebun pakaian rapi begitu, jawab Dewi. Emang kenapa? Rio heran. Pak Kianto yang mendengar obrolan anaknya dan anak bosnya itu langsung menyela. Gak apa-apa Nak Rio, tapi nanti kan kotor bajunya. Nak Rio nanti pakai punya bapak saja kalau mau. Boleh Pak. Kebetulan Rio tidak membawa baju banyak. Rio mulai mengerti kalau hari ini dia akan membantu mereka di kebun. Ya sudah kalau begitu lanjutkan makanya lalu kita berangkat biar tidak kesiangan. Tak berselang berapa lama mereka pun berangkat ke kebun Pak Kianto, Ibu Nani, Dewi dan juga Rio. Mereka jalan kaki menelusuri jalan setapak berbukit namun indah. Ah, indah banget pemandangnya, udaranya segar, gumam Rio. Rio mulai merentangkan tangannya untuk menghirup udara segar dan menikmati pemandangan di pedesaan yang masih asri ini. Dewi yang merasa aneh dengan tingkah Rio hanya bisa menghela nafas. Nak Rio, apa kamu ingin menikmati udara segar? Tanya Pak Kianto. Kalau kamu ingin menikmati udara segar dan keindahan tempat ini, di depan sana ada air terjun bagus pemandangannya. Ah gak apa-apa Pak, lain kali saja, jawab Rio. Udah tidak usah sungkan-sungkan. Pak Kianto yang menyadari kalau Rio sebenarnya ingin ke sana namun karena sudah janji dengan mereka, Rio pura-pura tidak mau ke tempat itu. Nanti biar Dewi hantar Nak Rio ke sana, lanjut Pak Kianto. Kok Dewi sih ayah, rengiknya. Iya, nanti Dewi hantar Nak Rio dulu ke sungai, setelah selesai baru ke kebun. Zia ayah. Dewi hanya bisa menjawab iya karena Dewi memang tidak pernah membantah orang tuanya. Terima kasih Pak Kianto. Rio tersenyum. Iya sudah ibu dan bapak duluan ya, kata Ibu Nani. Ayo Pak kita berangkat. Ayo Bu, jawab payah Dewi. Dua orang setengah baya itu mulai menjauh meninggalkan Rio dan Dewi. Rio yang dari tadi menatap punggung mereka berdua sudah mulai tak terlihat. Ayo, kata Dewi. Rio tak menjawab ajakan Dewi. Rio hanya mengikuti langkah kemana Dewi pergi. Suasana membeku sepanjang perjalanan mereka, hanya diam tanpa berbicara sepatah kata pun. Suasana pagi yang lumayan sepi membuat semakin sepi karena di antara mereka hanya bisa diam dan berjalan. Kenapa kamu sepertinya tidak menyukaiku? Tanya Rio. Rio berinisiatif untuk memecahkan suasana yang beku. Untuk apa aku menyukaimu, kenal aja tidak? Dewi menjawab pertanyaan Rio dengan jutek. Maksudku bukan suka padaku, tapi kamu sepertinya tidak suka kehadiranku di desa ini. Rio mencoba menjelaskan maksud dari pertanyaannya tadi. Wajah Dewi memirah. Dia malu karena tadi sudah salah paham dengan pertanyaan Rio. Mau di sini atau tidak bukan urusan saya, ketus Dewi. Dasar cewek gila. Suasana kembali sepi dan beku. Mereka melanjutkan perjalanan yang sebentar lagi akan sampai. Tiba-tiba Dewi terpeleset. Rio dengan sigap menangkap tangan Dewi dan memegang pinggang Dewi. Dewi yang selama hidupnya belum pernah dipeluk oleh lelaki dan berdekatan seperti ini, dia hanya bisa terdiam mematung mereka berdua saling berpandangan. Ya Allah, kenapa jantungku berdetak kencang saat berdekatan dengan wanita ini, batin Rio. Dewi pun merasakan jantungnya berdetak kencang. Dalam jarak sedekat ini Dewi bisa merasakan betapa gantengnya laki-laki yang ada di depannya. Tiba-tiba Dewi tersadar dan mendorong tubuh Rio. Wajah Dewi memirah menahan rasa malu. Apa apepean kamu ini? Jangan coba-coba cari kesempatannya, Dewi membentak Rio. Maaf Rio, gugup, aku hanya bermaksud untuk menolongmu bukan mau mencari kesempatan.
Tunggu kelanjutannya ya, apakah Dewi dan Rio akan, atau malah titik. Jangan lupa like, share, and subscribe, agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik selanjutnya.